Dalam rangka memperingati 1 juta subscriber Pagar Kehidupan, saya punya hadiah dan kejutan nih. Apa mas? Buku saya harganya jadi turun banget dan ini hanya berlangsung selama beberapa hari ini aja. Jadi kalau kamu mau silakan klik link yang ada di deskripsi, itu bisa diklik. Kalau masih ada bukunya ya buruan beli. Tapi kalau habis ya mohon maaf ya, karena ini harga spesial khusus sekarang aja. Kamu ingin tahu kisah hidup saya sampai saya bisa di titik ini? Berarti kamu suka buku itu. Silakan diklik ya, mumpung masih ada. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Percaya nggak teman-teman, ada satu hal besar yang menjadi panutan saya. Hal besar itu mungkin bagi sebagian orang nggak kepikiran, tapi seizin Tuhan tiba-tiba itu menghampiri saya dalam bentuk inspirasi ke dalam batin saya. Nah sekarang saya ingin membagikan hal itu kepada kamu. Tapi kita akan bermain di hari ini. Benar, kita akan bermain. Kalau saya bilang bermain, berarti saya butuh bantuan kamu nih untuk video kali ini. Siap gak? Nah, sekarang kita akan bermain dengan sebuah permainan yang bernama Sentuhlah Aku, Kehidupanku Akan Berubah. Saya ulangi ya. Sentuhlah aku, kehidupanku akan berubah. Waduh. Mas, ini sebenarnya apa mas? Kok tiba-tiba di bagian depan kita disuruh main dan nama permainannya kok ada sentuh menyentuh mas? Apa ini? Nah, gini ya. Jadi kalau kita bicara soal sentuh menyentuh, maksud saya itu bukan berarti kamu disuruh menyentuh orang lain. Bukan. Tapi yang saya maksud justru, percaya nggak sih? Kadang-kadang diri kita ini lupa untuk menyentuh diri kita sendiri. Sentuhan itu menyadarkan loh. Saya ulangi ya. Sentuhan itu terbukti menyadarkan. Gak percaya? Ya udah, kita langsung main ya. Saya minta tolong kamu berikan waktu kepada saya sebentar. Ya, jadi kamu kalau lagi sibuk sekarang, coba deh sambil kamu tonton video ini, praktekin perkataan saya sebentar aja untuk kamu membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini benar atau cuma teori. Oke? Siap ya? Oke. Sekarang kalau kamu dengarkan saya melalui handphonenya ditaruh dulu. Kalau kamu sekarang menonton saya di laptop atau di TV, nah bagus tuh. Berarti kamu tidak perlu memegang apa-apa. Saya cuma butuh 2 tangan kamu saat ini. Saya cuma butuh kedua tangan kamu. Tolong tangan kamu kalau lagi megang sesuatu ditaruh dulu apapun itu. Saya butuh untuk permainan ini kedua tangan kamu kosong. Nah, siap? Sekarang saya minta tolong kedua tangan kamu taruh di atas kepalamu sendiri. Jadi sentuh bagian atas kepala kamu sekarang. Sudah? Nah, sadar gak kalau apa yang kamu sentuh ini, mohon maaf ya, itu biang kerok kemunduran dalam hidup kamu. Saya ulangi ya sambil tetap menyentuh kepala kita. Saya ingin kamu renungkan perkataan saya. Sadar atau tidak, hal yang kita sentuh nih, yang namanya kepala ini, kepala kita, kepala kamu, sadar gak kalau ini biang kerok masalah kita selama ini? Sadar gak? Nah, sekarang kamu ambil kepala kamu. Loh mas, bentar mas. Ambil kepala saya itu maksudnya gimana dicopot? Enggak. Maksud saya, ambil kepala kamu, buang jauh-jauh, dan sekarang jadilah orang yang lurus. Waduh mas, jadi saya disuruh buang kepala tuh gimana? Nih, dah sekarang tangannya kamu lepas dulu dari kepala. Tangannya kamu turun dari kepala, udah selesai. Saya ingin kamu mulai detik ini buang kepala kamu. Maksud saya, sadar atau tidak, bahwa sebagian besar masalah kamu, sebagian besar masalah kita nih, itu diawali dari kepala kita yang suka berasumsi sendiri. Ada banyak orang curhat sama saya.
Percaya atau tidak, dari sebagian besar yang curhat sama saya, masalahnya sama seperti kita. Apa tuh mas? Mereka ketipu dengan pikirannya sendiri, mereka kecele dengan pikirannya sendiri, mereka mabuk dengan asumsinya sendiri. Itu dia, mabuk karena asumsi sendiri. Sekarang, kalau kamu bisa, coba tolong katakan kepada saya, boleh di komentar, boleh dari hati ke hati. Ceritakan kepada saya, ada nggak pengalaman hidup kamu seumur hidupmu yang ternyata seolah-olah berat banget mas, tapi begitu saya lihat pakai mata, saya ketemu orangnya, saya coba lakuin dulu, ternyata hal itu tidak seberat pikiran saya mas. Ternyata orang itu tidak sejahat yang saya pikir mas. Ternyata hal-hal yang saya pikir mustahil tidak semustahil yang saya pikir mas. Pernah nggak kamu mengalami itu seumur hidup kamu sekali aja? Kalau saya dan orang-orang yang saya tolong sering. Itu yang ingin saya lakukan kepada kamu. Sekarang angkat kedua tanganmu lagi ya. Kemudian kamu sentuh mata kamu sambil tertutup. Tutup mata kamu sekarang, tutup mata kamu. Sekarang sentuh kedua mata kamu pakai kedua telapak tangan kamu. Nah, sekarang coba kamu katakan dengan suara keras. Katakan bersama dengan saya begini. Saya lupa menggunakan kedua mata yang diberikan Tuhan ini untuk menghakimi, untuk memberikan nilai, untuk memberikan sebuah kenyataan dari apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya mau merubah hidup saya dengan lebih menggunakan kedua mata saya untuk mengambil keputusan. Dah, sekarang buka mata kamu, lepas kedua tangan kamu dari mata kamu. Sekarang coba kita pikirkan bareng-bareng. Dari sekian banyak peristiwa dalam hidup kamu, banyakkan mana hal yang mengecewakan kamu atau hal yang membahagiakan kamu? Jujur. Kalau diri kamu jujur dan jawabannya mohon maaf ya, negatif, lebih banyak hal yang mengecewakan mas dalam hidup saya. Berarti maaf ya, selama ini lebih banyak kepala kamu di dalam mengambil keputusan. Kita tuh sering kali salah teman-teman. Pernah gak sih kita ketemu orang yang kita pikir baik, tapi ternyata orang itu jahat loh. Pernah gak sih kita melihat orang yang sempurna di sosial media, begitu kita ketemu, deket, kok ternyata tidak sesempurna yang kita pikir loh. Pernah gak kita mungkin berpikir bahwa si A, si B, perusahaan A, perusahaan B bisa membuat uang kita bertambah, tapi ternyata kita ketipu loh. Pernah gak? Pernah tidak kita mungkin lagi musuhan sama temen, di WhatsApp berantem, di telepon berantem, tapi kok begitu ketemu damai? Pernah tidak? Kalau pernah, berarti kamu sama seperti saya. Kita ini manusia biasa yang seringkali ketipu dengan pikiran kita sendiri. Teman-teman, percaya deh sama saya, bahwa apa yang kita lihat dengan apa yang kita pikir itu biasanya berbeda loh. Saya ulangi ya, sadar atau tidak, apa yang kita lihat pakai mata dengan apa yang kita pikir itu biasanya beda loh. Kita takut akan suatu hal, udah dicoba belum atau baru mikir. Kita gak suka sama orang, udah ketemu belum atau baru asumsi. Kita gak seneng sama sebuah klub komunitas, udah masuk komunitas itu belum atau baru dari jauh mikir macam-macam. Masuk dulu dong, coba dulu dong, ajak ngobrol dulu, ajak ketemu dulu dong. Jangan mengambil kesimpulan hanya dari pikiran kita doang, jangan, nanti kecewa, percaya deh sama saya. Sebagian besar masalah hidup kita itu masalahnya gitu loh.
Kita tuh suka memberikan kesimpulan hanya dari pikiran doang, padahal lupa Tuhan tuh ngasih kita kedua mata. Fungsinya Tuhan ngasih kita kedua mata bukan cuma satu, supaya kita jadi orang tuh ngeliat dulu yang lebih jelas, baru berpendapat, bukan mikir dulu. Iya kan? Sekarang coba kita lihat hidup kita sendiri. Coba sekarang renungkan bersama dengan saya ya. Pikirin. Berapa banyak orang-orang yang sudah kita buktikan kejahatannya pakai mata? Berapa banyak orang-orang yang sudah kita buktikan kebaikannya pakai mata? Berapa banyak kejadian-kejadian yang sudah kita coba, kita buktikan sendiri pakai mata bahwa kita tuh mampu nggak sih nyoba itu? Berapa banyak? Berapa banyak hal-hal baru yang mungkin ingin kamu lakukan tapi kamu ragu gitu ya? Padahal belum dicoba. Kapan terakhir kali kamu berani mencoba apa yang kamu takuti? Kapan terakhir kali kamu berani membuktikan bahwa apa yang kamu tuduhkan kepada orang lain, apa yang kamu tuduhkan kepada sebuah hal itu benar? Kapan terakhir kali kamu berani membuktikan itu semua? Kapan? Jawabannya nggak pernah, Mas. Atau mungkin pernah, Mas, dulu sekali, Mas. Ternyata ucapan saya atau mungkin perkiraan saya itu benar, Mas. Berarti pikiran saya benar terus dong, Mas. Kenapa? Dulu saya pernah menduga orang itu jahat, Mas. Ternyata beneran jahat, Mas. Begitu ketemu dia nipu. Berapa kali? Berapa kali kejadian itu terjadi? Berapa kali dalam hidup kamu antara apa yang kamu pikirin sama apa yang kamu lihat sama? Berapa kali? Coba katakan sama saya. Kalau diri kamu jujur, paling bisa dihitung pakai jari. Sekarang pertanyaannya, apakah hanya karena 1, 2, 3 peristiwa yang sama dengan apa yang kamu pikirin, terus kamu mengatakan bahwa, oh semuanya berarti sama. Apakah harus begitu? Buktikan 30 kali baru bilang lagi ke saya, bahwa apa yang saya katakan ini salah. 30 kali. Berani nggak? Nggak berani. Kenapa? Karena biasanya kita sering kali mengambil kesimpulan hanya karena 1, 2, 3 kali salah. Sayang loh umur kita habis cuman buat 1, 2, 3 kali kesalahan atau kegagalan doang di masa lalu. Sayang loh. Kenapa sih kita nggak coba lagi? Kenapa sih nggak kita membuktikan bahwa apa yang kita pikirin itu benar? Kenapa sih kita nggak membuktikan bahwa apa yang kita takutkan itu betul-betul sesuai keadaan? Buktiin dong bahwa apa yang kamu takutin itu benar-benar menakutkan. Buktiin, hampiri, lakukan. Buktikan kalau orang-orang yang kamu benci itu benar-benar pantas dibenci gitu. Ketemu dulu sama orang itu, ngobrol dulu sama orang itu. Bener nggak dia pantas dibenci? Atau mungkin cuma pantas dibenci karena WhatsAppan doang, debat di sosmed doang. Begitu ketemu malah jadi temen. Ada loh yang kayak gitu, banyak. Begitu dari jauh berantem, begitu ketemu mah temenan. Ada. Kenapa kok bisa gitu, Mas? Karena apa yang kita pikirin beda dengan apa yang kita lihat. Kenyataan itu bukan di pikiran. Kenyataan itu apa yang kamu lihat pakai mata. Tuh. Jadi dari video ini, sekarang kamu sudah membuktikan bahwa apa yang saya katakan ini kok bener ya, Mas? Sama atau relate dengan hidup saya, Mas. Kok bisa ya, Mas? Ya memang iya. Karena masalah hidup yang dicurhatkan orang kepada saya, ya sama kayak kamu. Masalahnya gara-gara apa yang dia pikirin sama apa yang dia lihat gak sama. Sekarang udah, mulai detik ini, udah gak usah mikir macem-macem. Setiap kali ada hal yang menakutkan, kamu katakan, gue mau buktiin dulu pakai mata gue kalau beneran ini hal menakutkan. Ketika ada orang yang kamu benci, katakan, saya mau buktiin dulu bahwa orang itu pantas saya benci. Saya mau ketemu dulu sama orangnya, mau ngobrol. Ketika ada hal baru yang kamu ragu bisa atau tidak, kamu katakan, saya mau coba dulu. Saya mau coba dulu sekarang, saya beneran bisa atau tidak. Saya gak mau mikir macam-macam. Coba dulu. Nah, lihat deh perubahan hidup yang terjadi. Lihat perubahan hidup kamu. Seizin Tuhan, pasti perbedaannya besar. Coba buktiin ucapan saya ini. Ya, silahkan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu yang selalu setia menemani kamu. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.